Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hak akses UDU SOL. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan terkait hak akses UDU SOL, ada kalimat mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah dikenal mudah-mudahan saling menyayangi satu sama lain. Asik ya. Ya baik, dengan kalimat tersebut izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gesri Anto Sitanggang dengan CP 058. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Keuangan. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hak akses. Nah, hak akses itu sendiri adalah fitur untuk melihat peran dari sebuah akun atau user, apakah bisa membuat, mengubah, menghapus, atau cuma bisa melihat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, berbicara tentang fungsi dari security matrix atau hak akses ini adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Nah, bagaimana sih cara mengakses fitur hak akses itu sendiri? Nah, yang pertama dan terutama itu kita harus memasuki UDU itu sendiri dengan email dan juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, mengapa di sini saya katakan terutama? Karena kalau misalnya kita tidak memasukkan email beserta password yang sudah kita daftar, maka kita tidak akan bisa mengakses fitur hak aksesnya. Jadi setelah itu kita pastikan apakah developer mode sudah aktif. Nah, setelah kita memastikan apakah developer mode sudah aktif, langkah selanjutnya itu adalah kita memasuki menu setting. Akan muncul sebuah tampilan user dan companies pada side menu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan nanti bagaimana sih cara mengimport data user. Nah, cara mengimport data user itu adalah kita klik side menu user dan companies, lalu pilih user. Setelah itu kita perhatikan pada bagian sebelah kanan, klik icon bintang yaitu menu favorit. Nah, langkah selanjutnya itu akan muncul sebuah tampilan menu baru. Pilih import records, lalu pilih file yang berformat Excel maupun CSV. Nah, di sini saya akan menjelaskan about skenario user, di mana Gesri ini merupakan seorang karyawan yang bekerja di perusahaan teknologi informasi yang memiliki job desk yang relate dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasikan harga termurah di pangsa pasar, di mana Gesri ini juga memiliki bawahan tenaga kerja yang memiliki peran masing-masing, diantaranya Anto dan Randy sebagai user invoice, Aditya sebagai sales administrator, dan Sitanggang sebagai user inventory. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan menunjukkan secara langsung bagaimana cara mengakses fitur hak akses di aplikasi UDU itu sendiri. Baik, oleh karena itu, check it out. Nah, jadi yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama dan yang terutama itu adalah kita masuk ke website dari UDU itu sendiri, supaya kita bisa memasuki UDU itu sendiri dan kita bisa mengakses fitur hak aksesnya. Nah, di sini kita masukkan email beserta password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, ini merupakan awal dari UDU itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya sebelum kita mengakses fitur hak akses ini, kita harus memastikan dulu terlebih dahulu apakah developer modenya sudah aktif. Nah, di sini cara melihat apakah developer mode aktifnya itu sudah aktif, itu caranya itu adalah kita lihat apakah sudah ada ikon kumbang seperti yang tertera di layar ini, dimana di laptop saya atau di UDU saya ini sudah aktif yang dinamakan developer modenya. Nah, kalau sudah aktif, kita masuk ke dashboard, kita pilih yang settings. Di sini kita pilih yang user dan juga companies, kita klik user.
Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya untuk usernya ada dua ya, ada dua. Cuman di sini saya akan menambahkan ada beberapa user nantinya. Caranya itu kita bisa klik new di sini. Akan tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport data user. Datanya itu adalah kita klik menu favorit yang berada di sebelah kanan ini, kita klik import records. Nah, di sini untuk mengupload filenya itu kita ada diberikan semacam rules atau semacam aturan di mana untuk upload filenya itu harus berformat Excel atau CSV. Nah, di sini kita upload filenya. Kita pilih yang data user yang akan kita upload di user itu sendiri. Nah, di sini di tampilan kita lihat ya bahwasanya sudah terupload. Akan tetapi di sini kita bisa langsung saja importnya. Nah, sebelum kita mengimport, kita boleh untuk tes dulu apakah data yang sudah saya masukkan itu valid atau tidak. Nah, seperti kita lihat di tampilannya, ada bertuliskan everything seems valid, yang berarti semua data-data yang sudah saya masukkan itu bersifat valid. Nah, setelah valid, kita klik menu import yang berada di sebelah kiri atas layar. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di tampilannya sudah ada beberapa tambahan dari usernya. Di mana di sini tambahannya ada Aditya, Anto, Gesri, Randy, dan juga Sitanggang. Nah, di sini kita lihat juga ya perannya, kita akan set up sesuai dengan perannya masing-masing, di mana Gesri berperan sebagai invoice administrator, Anto berperan sebagai user invoice all document, Randy berperan sebagai user invoice all document, dan Aditya berperan sebagai sales administrator, serta Sitanggang ini berperan sebagai user inventory. Baik, kita langsung coba satu-satu ya. Kita coba dulu dari Aditya. Nah, di sini kita lihat di sini ada menu untuk mengubah atau menambahkan foto ya. Di sini kita bisa edit atau kita bisa menambahkan fotonya. Misalnya di sini saya buat foto ya, sepertinya sudah terubah ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya Aditya ini berperan sebagai sales administrator. Nah, kita set up sesuai dengan perannya. Di sini kita ubah yang internal user tetap. Karena tadi saya jelaskan bahwasanya Aditya ini berperan sebagai sales administrator, maka di sini kita ubah menjadi administrator. Nah, di sini yang invoicing kita kosongkan, marketing kita kosongkan, yang service kita kosongkan, project kita kosongkan, inventory kosong, purchase kosong, employees juga kosong. Dan jangan lupa kita scroll ke bawah, bagian kontak creator ini di unclick ya. Lalu setelah itu kita save manually. Nah, setelah kita save, kita masuk ke user, kita set up yang lain. Kita coba set up yang Anto ya. Karena Anto ini berperan sebagai user invoice. Nah, di sini karena Anto ini berperan sebagai user invoice, di sini salesnya itu kita kosongkan ya, karena dia itu langsung berperan sebagai ini invoicing all document. Kita bisa klik billing administrator, projectnya kosong, inventory kita kosongkan saja. Employees, email marketing, surveys. Dan jangan lupa kita klik yang paling bawah, itu kita kontak reasonnya kita unclick, lalu kita save. Selanjutnya kita set up bagian dari Randy, dimana Randy ini berperan sebagai user invoice.
billing ini kita kosongkan saja, kita kosongkan. Dan jangan lupa yang paling bawah ini yang kontak creation-nya kita unklik ya. Setelah itu kita save manually. Lalu selanjutnya kita setup bagian dari si tanggang, dimana si tanggang ini berperan sebagai user inventory. Berarti dia berfokus kepada inventory saja ya sebagai user. Lainnya kita kosongkan ini sebagai user. Bagian marketing kita kosongkan. Dan jangan lupa di kontak creation kita unklik. Setelah itu kita save. Nah, dan yang terakhir itu Gesri ya. Gesri sebagai role-nya sebagai invoice administrator. Nah, kita atur dimana untuk Gesri ini untuk invoice kita klik sebagai administrator. Kita kosongkan, semuanya kita kosongkan. Lalu kita save. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita lihat ya bahwasanya di layar saya sudah berhasil untuk membuat dan juga men-setup peran dari Gesri, di mana di sini Gesri berperan sebagai invoice administrator. Nah, kita lihat di dashboard, kita lihat invoicing. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat dan men-setup fitur hak akses dari Odoo itu sendiri, di mana Gesri tadi berperan sebagai invoice administrator seperti itu. Ya baik, langkah selanjutnya menjelaskan tentang security matrix tiap-tiap rules-nya, di mana di sini untuk invoice administratornya mampu untuk create, read, update, dan delete. Untuk user invoice beserta user invoice-nya, bagian all dokumen beserta own dokumen hanya bisa untuk create and read-nya. Sedangkan untuk sales administrator sama seperti invoice administrator bisa untuk create, read, update beserta delete. Dan yang terakhir, rules bagian user inventory hanya mampu untuk create dan juga read. Baik, di sini saya akan menganalisis side menunya, di mana untuk customer membuat invoice bisa digunakan oleh user dan juga administrator. Untuk membuat payment bisa digunakan oleh user dan juga administrator. Untuk membuat produk, credit notes beserta customer bisa dilakukan oleh user dan juga administrator. Akan tetapi ada sedikit perbedaan untuk di make a faktur atau membuat faktur tidak bisa digunakan oleh user dan hanya bisa digunakan atau dilakukan oleh administrator itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari video yang saya jelaskan sebelumnya atau dari tahap-tahap yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya invoice ini merupakan salah satu fitur yang ada dalam Odoo, di mana invoice adalah dokumen yang dibuat oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli. Bukti dari adanya pemesanan dalam bentuk dokumen ini akan memudahkan penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli atas apa yang sudah mereka beli. Nah, dalam invoice ini juga ada yang dinamakan fitur hak akses, di mana hak akses ini sendiri akan bertugas sesuai dengan rules ataupun perannya masing-masing. Ya baik, jadi demikian dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan terkait fitur hak akses Odoo SOL. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.